Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipa Tajriah, NIM 2234409, RA 17 Manajemen, dosen Asep Rapiudin, SEMM, dengan mata kuliah Perilaku Keorganisasian tentang kompetensi, iklim, dan lingkungan kerja. Di sini ada pendahuluan. Kompetensi iklim dan lingkungan kerja adalah aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berdampak pada kesejahteraan dan kinerja karyawan di suatu organisasi. Kompetensi berkaitan dengan imbalan yang diberikan kepada karyawan. Iklim kerja mencakup persepsi kolektif karyawan tentang kondisi kerja, sementara lingkungan kerja melibatkan aspek fisik dan sosial tempat kerja. Teori-teori terkait konsep ini memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi kepuasan dan produktivitas karyawan. Di sini ada kompetensi. Kompetensi itu adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas kontribusi mereka yang termasuk gaji, tunjangan, dan insentif yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi dan waktu kerja mereka. Kompensasi adalah segala bentuk imbalan baik berupa uang maupun barang yang diterima oleh karyawan dari perusahaan sebagai pengganti jasa yang telah diberikan. Imbalan ini diberikan sebagai hasil dari hubungan pegawaian dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kompensasi dapat bersifat langsung, contohnya gaji, tunjangan, maupun tidak langsung, seperti asuransi kesehatan, cuti tahunan. Pemberian kompensasi didasarkan pada perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan. Besaran kompensasi yang diterima oleh karyawan dapat mencerminkan nilai serta kinerja mereka dalam perusahaan. Di sini ada teori. Teori kompensasi menyatakan bahwa karyawan menilai keadilan kompensasi mereka dengan membandingkan upah mereka dengan rekan kerja lain. Tidak setaraan dalam kompensasi dapat mengarah pada ketidakpuasan. Contoh kasus, perusahaan memberlakukan sistem bonus berdasarkan kinerja individu yang adil dan transparan, mencerminkan prinsip kesetaraan kompensasi. Iklim adalah kerja mengacu pada persepsi kolektif karyawan tentang kondisi kerja, budaya, dan norma yang ada di organisasi. Iklim kerja merupakan pada kondisi lingkungan kerja yang mencakup berbagai faktor seperti suhu, kelembapan, kebisingan, polusi udara, dan faktor psikososial seperti hubungan antara karyawan, pengakuan atas kinerja, dan dukungan dari manajemen. Iklim kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kepuasan kerja karyawan. Ini beberapa elemen yang dapat diukur untuk mengevaluasi iklim kerja. Di sini ada 3. 1. Suhu efektif. Indeks sensor dari tingkat panas yang dirasakan oleh seseorang tanpa baju dan kerja berat dalam berbagai kombinasi. Teori iklim organisasi menyatakan bahwa iklim organisasi yang positif, termasuk dukungan kepemimpinan, keadilan, dan keterbukaan, dapat meningkatkan kepuasan kerja, kinerja, dan keterlibatan karyawan. Contoh kasus, perusahaan mempromosikan budaya kerja inklusif
di mana ide-ide karyawan didengar dan dihargai, menciptakan iklim kerja yang mendukung kreativitas dan kolaborasi. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja mencakup aspek fisik dan sosial dari tempat kerja yang mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Lingkungan kerja mengacu pada kondisi fisik, sosial, dan psikologis di tempat di mana seorang bekerja. Lingkungan kerja yang baik mencakup faktor-faktor seperti keamanan, kesehatan, kebersihan, keadilan, dan kesejahteraan karyawan. Lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan produktivitas, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Beberapa aspek penting dari lingkungan kerja yang perlu diperhatikan ada 4, yaitu 1. Kesehatan dan keselamatan. Penting untuk memastikan lingkungan kerja aman dan sehat agar karyawan dapat bekerja dengan nyaman dan tanpa resiko cedera. 2. Komunikasi dan kolaborasi. Lingkungan kerja yang mendukung komunikasi. Teori psikologi lingkungan kerja menekankan bahwa desain lingkungan fisik yang ramah, fasilitas yang nyaman, serta ketersediaan sumber daya yang mendukung dapat meningkat kesejahteraan dan kinerja karyawan. Contoh kasus, perusahaan memperbarui ruang kerja dengan elemen-elemen alam dan pencahayaan yang baik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental dan fisik karyawan. Sini udah sampai kesimpulan ya teman-teman. Kompensasi iklim dan lingkungan kerja merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Melalui penerapan teori-teori terkait dan studi kasus yang relevan, organisasi dapat memahami pentingnya memperhatikan aspek-aspek ini dalam manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja karyawan. Terima kasih, hanya begitu penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.